Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Aulia World. Di video kali ini saya mau berbagi cara membuat SHP baru, mendigitasi titik, garis, poligon, hitung luas poligon dan panjang garis, menambah atribut table dan informasinya, mengedit, memotong garis atau poligon, dan menggabungkan poligon. Oke, sebelum lanjut jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan yang sudah terima kasih. Kita langsung ke program ArcGIS-nya ya. Ini saya sudah buka program ArcGIS-nya. Nah, untuk membuat file baru itu kita tentukan dulu lokasi di mana kita menyimpan filenya. Saya sarankan untuk menyimpan file ArcGIS itu sebaiknya di folder baru karena akan sering dibuka, jadi kita jadikan satu di dalam satu folder. Kita klik dulu katalog, kemudian kita buat folder baru di sini. Misalnya saya buat di E, klik kanan, new, kemudian buat folder. Kita contohkan misalnya belajar ArcGIS. Nah, setelah itu baru kita buat file di dalam folder ini ya. Klik kanan di folder yang sudah kita buat tadi, kemudian new, kemudian save file. Nah, di name kita tentukan dulu namanya, misalnya saya buat poligon aja ya, karena kita mau bentuknya poligon dulu pertama. Kemudian feature tab-nya karena dia bentuknya poligon, kita buat ya poligon. Nah, untuk sistem koordinatnya kalian buat sesuai dengan lokasi wilayah kalian masing-masing. Di sini di Kota Palangkaraya tempat saya tinggal, yaitu di UTM. Kalau UTM itu di zona 50S UTM, kemudian WGS 84. Nah, di Satem ini kemudian cari yang 50S. Nah, ini tempat zona saya tinggal. Oke, kita okekan saja. Nah, sudah dapat file baru ya dalam bentuk poligon. Nah, untuk garis kita klik kanan lagi di folder ini, tempat folder tadi, kemudian new, kemudian save file. Nah, karena bentuknya garis, saya contohkan nama filenya garis. Untuk vector type-nya kita ganti dengan polyline. Sistem koordinatnya kita samakan saja, yaitu UTM. Kemudian sudah jadi SHP garisnya ya. Kemudian untuk titik kita jadikan satu juga di sini, klik kanan, new, save file, terus kita ganti titik nama filenya, feature type-nya point, kemudian kembali lagi ke sistem koordinat, kita samakan menjadi UTM. Oke. Nah, kita sudah dapat 3 file ya di dalam satu folder tadi, yaitu titik, garis, dan poligon sesuai dengan spesifikasinya masing-masing. Kita tutup dulu katalognya. Nah, sebagai base map untuk acuan kita mengisi file-file ini, kita boleh tampilkan SHP yang ini saya contohkan, saya tampilkan
citra satelit ya. Citra ini basemapnya saya sudah tampilkan ya, citra satelit Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, coba kita fokuskan di salah satu area saja, misalnya saya contohkan di Kota Palangkaraya ya. Nah, di sini saya tampilkan basemap batas administrasi juga, batas administrasi Provinsi Kalimantan Tengah. Kita buka dulu warnanya. Nah, ini Kota Palangkaraya. Saya zoomkan lagi ya, khusus di wilayah yang existing. Nah, saya coba mengisi file titik dulu. Nah, kita klik menu editor, kemudian start editing, kita klik titik, oke, continue. Nah, untuk melihat kolomnya ada di sini, create weather. Nah, ini ya teman-teman, ada pilihan menu garis, poligon, dan titik. Nah, untuk mengisi atribut table di file garis, kita klik file garis ini. Misalnya kita mau membuat garis jalan ya, mengikuti alur jalan. Nah, kita klik di garis, kemudian kita klik di batas jalan ini, terus kemudian kita ikuti saja alur yang terlihat di citra. Nah, kita klik di titik-titik yang menjadi belokan. Oke, kita teruskan sampai misalnya sampai sini aja ya. Untuk terakhir kita double klik. Nah, kita sudah mengisi satu file garis ini dengan satu garis ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kita coba mengisi file poligon. Kita klik di menu poligon. Nah, kemudian kita mau membuat poligon apa, jadi kita tentukan dulu poligon apa yang mau kita buat. Ini saya contohkan, misalnya saya mau membuat batas administrasi ya, mengikuti alur jalan. Misalnya ini batas administrasinya. Kita klik di satu tempat, kemudian kita ikuti alurnya. Misalnya ini akan menjadi batas kelurahan. Ini misalnya dia teman-teman. Ini kita klik di sini, kemudian double klik di akhir. Nah, ini sudah menjadi poligon baru yang di dalamnya ada satu garis yang merupakan jalan. Nah, kemudian kita isi file titiknya. Kita klik dulu poligonnya supaya tidak tertutup warna. Oke. Nah, untuk membuat titik kita contohkan icon-icon kota ya. Misalnya kita buat titik, kita klik dulu di titik. Nah, kita buat ini misalnya di sini satu titik kita dapat, kemudian di sini lagi 2 titik, 3 titik, kemudian 4 titik. Nah, kemudian kita hentikan dulu editingnya. Kita klik di editor, stop editing, kita yes kan untuk di save. Kita tutup dulu.
Nah, kita bisa lihat hasilnya di atribut table-nya ya teman-teman. Di sini misalnya titik, ke kanan open atribut table. Nah, kita sudah mendapatkan 4 titik tadi, 1 2 3 4. Nah, untuk memberikan informasi di dalamnya kita tambahkan dulu kolom dalam atribut table. Caranya diklik di table option ini, kemudian kita add file, kemudian kita beri nama misalnya keterangan. Karena dia bentuknya nanti keterangan, kita klik teks ya di sini karena dia nanti akan bentuknya teks. Oke, nah ini sudah muncul kolom keterangan. Kita bisa mengisinya dengan seperti ini teman-teman. Diklik kanan di kolom keterangan, kemudian di field kalkulator kita isi nama keterangan. Misalnya di titik 1 ini sekolah, kita isi keterangannya sekolah. Jangan lupa untuk teks kita harus awali dengan titik 2 di atas, kita tulis sekolah, kita akhiri dengan titik 2 di atas. Oke. Nah, sudah muncul ya keterangannya sekolah. Nah, kita kembali ke garis sama seperti titik tadi. Untuk mengisinya kita buka atribut table, kemudian kita add field, kemudian kita tulis keterangan, bentuknya juga teks. Oke. Nah, kita isi keterangannya, misalnya garis ini merupakan jalan. Kita oke. Nah, ini sudah muncul. Nah, untuk poligon sama juga, kita add filenya keterangan, bentuknya teks. Oke, kita isi misalnya ini batas kelurahan misalnya ya teman-teman. Jangan lupa titik 2 di atas sebelum dan sesudah keterangannya. Oke. Nah, ini sudah muncul. Nah, untuk poligon teman-teman kita kan perlu juga luasannya. Nah, untuk menambah kolom luasan dan menghitungnya, kita klik di table option ini juga, kita add field juga, dan kita buat kolom luas. Nah, untuk kolom luas type-nya kita ganti menjadi double. Oke. Nah, untuk menghitung luas secara otomatisnya kita klik kanan di kolom luas. Jangan lupa di select ya, kalau mau satu kolom aja yang kita hitung luasnya. Klik kanan, calculate geometry. Yes. Nah, kita luasannya mau dalam bentuk apa? Misalnya kalau meter persegi di square meter, tapi kalau hektar kita buat hektar. Oke. Yes. Nah, ini luasan hektar ya. Nah, kemudian kita menghitung panjang garis sama seperti tadi, menghitung luasan poligon. Kita tambahkan file dulu, misalnya panjang nama kolomnya, stopnya tetap double karena dia dalam bentuk angka. Oke. Nah, kita klik kanan, calculate geometry. Yes. Nah, kalau bentuknya meter, kalau mau bentuk dalam kilometer bisa kita ganti, kita bentuk kilometer aja. Oke. Yes. Nah, ini berarti 2430 meter. Nah, sekarang untuk memotong garis dan poligon ya. Nah, kita coba dulu memotong poligon. Kita hilangkan dulu selectnya ya teman-teman di sini, clear select feature. Nah, kemudian kita tebalkan garis ini dulu supaya terlihat seperti ini. Kita tebalkan. Oke. Poligonnya juga kita tebalkan. Oke. Nah, seperti ini. Nah, untuk memotong dan
untuk memotong garis dan poligon, kita kembali mengaktifkan menu editor, klik editor, start editing, kemudian kita pilih salah satu saja terserah, misalnya poligon, oke. Continue, kita munculkan di sini. Nah, untuk memotong poligon kita harus men-select dulu poligon mana yang mau kita potong. Nah, ini kita select. Ini cara nyelectnya. Nah, untuk memotong kita aktifkan tools ini ya, cut polygon tools. Nah, kita klik saja di sini. Nah, kita potong sesuai dengan selera kita ya, atau sesuai dengan kepentingannya lah. Nah, kita klik dulu di luar supaya dia tidak ada sisa yang, supaya dia terpotong habis. Kita motongnya mulai dari mengawali pemotongan dari luar batas poligonnya ya. Klik di sini. Misalnya saya potong sesuai dengan garis jalan. Klik saja di batas-batasnya jalan. Nah, kita lebihin sedikit ya. Klik 2 kali di akhir pemotongan. Nah, sudah terbagi 2 poligonnya ya teman-teman. Kita bisa cek langsung di attribute table-nya, sudah terbagi 2. Nanti teman-teman bisa mengupdate luasannya, di klik kanan, calculate geometry lagi. Oke, nah ini sudah update. Kemudian untuk memotong garis, kita hilangkan dulu selectnya. Nah, kemudian kita select khusus untuk garis. Nah, ini kita select. Nah, kita aktifkan menu ini ya, split tool kita aktifkan. Nah, dimana teman-teman mau potong, misalnya di titik ini, klik 2 kali saja, sudah terpotong dua-duanya. Kita cek di open attribute table. Nah, ada 2 sudah garisnya, dia sudah terpotong. Untuk mengupdate nya sama seperti tadi, klik kanan, calculate geometry, ini dalam bentuk meter, oke. Nah, sudah terupdate luasannya. Nah, untuk menggabungkan poligon dua poligon, saya contohkan ini 2 poligon tadi yang kita potong, mau kita satukan lagi. Kita select saja dua-duanya. Nah, kemudian kita aktifkan menu, kemudian kita merger ya, di menu editor ini kita merger. Nah, kita klik saja, oke. Nah, dia kembali menyatu seperti itu. Kita editornya kita stopkan dulu, stop editing, jangan lupa disimpan ya. Nah, itu dulu tutorial video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya.